Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nizar Solihin. Kali ini tausiah Ramadan kita Banten Podcast bersama pengurus cabang NU Kota Serang. Kita akan mengangkat tema keutamaan dan pahala takbiran. Mungkin sahabat Banten Podcast bagian belum tahu apa keutamaan dan pahala takbiran. Apa hanya sekedar pukul-pukul bedug saja kan? Enggak juga. Ternyata di sana ada keutamaan dan pahalanya. Nah, bersama narasumber kita kali ini yaitu Bapak Ustadz Abdul Muhaimin. Beliau sebagai MDS Rijalur Ansor Kota Serang dan juga beliau bekerja sebagai pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Serang. Selamat datang Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih sudah bisa hadir di Banten Podcast. Sami-sami. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Walafiat. Kabar keluarga gimana Pak? Alhamdulillah berkah. Berkah. Insyaallah. Ya Pak Ustadz udah menikah kan? Belum dua kayaknya. Oh belum dua. Wow. Boleh nih. Berarti ada wacana ke sana. Pak Ustadz punya anak berapa sekarang? Baru satu. Baru satu. Oh berarti nikahnya tahun berapa? Masih baru ya? 2013 nikah, 2014 baru punya anak. Oh baru satu. Ya. Iya berarti sudah besar ini anak. Anak seumuran 8 tahun. 8 tahun. Baru ya. Kelas 1 SD. Memang sengaja satu nggak mau nambah gitu Pak Ustadz? Insyaallah. Insyaallah. Nama istri maksudnya? Nama anak. Oh nama anak. Pak Ustadz asli mana sih Pak Ustadz? Asli Pontang, sekarang domisili di Cipocok, Kota Serang. Oh aslinya Pontang, Kabupaten Serang. Wilayah Kabupaten Serang. Oh sekarang di jodoh. Kita tinggal di Cipocok. Oh ketemu istri di mana itu? Di Cipocok. Oh di Cipocok. Betul. Pak Ustadz itu waktu itu sudah jadi sudah bekerja di Kemenag apa memang sebelumnya di mana? Kalau pertemuan itu belum ada di Kemenag ya, masih waktu itu riwayatnya masih di kepala madrasah di Pontang. Oh sebelumnya kepala madrasah. Tuh sempat. Madrasah apa tuh kalau boleh tahu? Di Madrasah Doa Al-Islami Pontang. Oh, Doa Al-Islami. Doa itu satu tempat yang disingkat antara Domas dan Wanayasa. Oh, Doa tuh Domas dan Wanayasa. Bismillah juga. Iya. Nah, ini buat sahabat Banten Podcast yang dari Pontang kan menonton ini kepala sebelumnya kepala madrasah yang sekarang ditarik menjadi pengawas ya di Kemenag. Pengawas di Kemenag. Iya Pak Ustadz. Selama COVID gimana kegiatannya Pak Ustadz? Ini kan kemarin lumayan 2 tahun tuh pandemi. Betul. Kinerja masih tetap berjalan hanya dengan metodenya yang berbeda dengan keseharian sebelum COVID ya. Kalau kinerja selama COVID itu kita itu dibagi 2, ada WFH dan juga WFO. Work from home dan work from office. Jadi kita tidak turun ke lapangan, tidak mantau madrasah secara langsung. Karena secara tusi memang harusnya turun memantau pelaksanaan kegiatan belajar. Iya kan pengawas. Betul. Tapi kemarin berubah teknisnya karena tidak ada pertemuan satu sama lain, jaga jaraknya itu. Dikhawatirkan. Kita ikhtiat ikutin aturan. Kemudian untuk rapat-rapat itu berarti Zoom. Rapat kita pakai Zoom meeting. Ya menyampaikan ke para kepala madrasah. Betul. Sebelumnya kita pakai Meet, Google Meet dan Zoom meeting. Ya sebelumnya kepala madrasah, sekarang jadi pengawas ya akhirnya kembali memberikan edukasi kepada kepala madrasah. Mudah-mudahan lah ya Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan dan amal kita juga terima. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Pak Ustadz, ini kan temanya tadi menyampaikan soal keutamaan dan pahala takbiran. Betul. Nah selama ini kan kita masyarakat tuh taunya ya takbiran aja ya, sebagai tanda kita mau lebaran. Betul. Nah kalau ini di sini ternyata ada keutamanya juga dan pahalanya. Betul. Boleh disampaikan dong Pak Ustadz biar masyarakat Banten Podcast juga. Baik.
Diawali muqaddimah atau langsung? Silahkan kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Para pemirsa podcast yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan. Amin. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur telah diperkenan untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang insya Allah manfaat dan berkualitas untuk kita, para pemirsa, khususnya bagi mereka yang haus akan ilmu-ilmu seputar Ramadan hingga ujung Ramadan. Dengan tema kali ini tentang keutamaan dan pahala Ramadan, pahala takbiran, saya berputar dari sebuah kata yang kemudian meliputi sebuah definisi. Kalau dalam ilmu yang diajarkan pada pondok pesantren, takbiran itu merupakan isim masdar dari lafadz kabbaro yukabbiru takbiran. Masyarakat kita umumnya Jawa mengartikan itu menjadi takbiran. Takbiran. Suatu aktivitas atau kegiatan di mana di dalam kegiatan tersebut dikhususkan pada lafal takbir. Dengan dimasdarkannya lafaz itu menjadi takbir, ini mencakup makna ungkapan-ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbiran atau membesarkan, atau dengan kata lain mengagungkan asma Allah. Betul. Kita mungkin acap kali mendengar takbiran itu waktunya biasanya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, yang kemudian oleh ulama fikih dibagi dengan rentang dan estimasi waktu yang berbeda. Kalau Idul Fitri batasannya tidak begitu luas, mulai dari maghrib dibacakan, takbiran itu dimulai dan berhenti saat khotib sudah tausiah khutbah di atas mimbar. Itulah batas takbir yang kita baca di hari-hari Idul Fitri. Batasannya sampai pada khotib selesai di mimbar. Beda halnya dengan takbiran yang dilaksanakan pada Idul Adha. Kalau Idul Adha itu bisa dimulai pada ba'da asar min yaumi Arafah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu disebut Yaumu Arafah, hari Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ba'da asar itu sudah diperkenankan untuk mengungkapkan atau mengumandangkan takbir-takbir membesarkan asma Allah, dan batasnya adalah ba'da asar ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Di tanggal 13 bulan Zulhijjah ini setelah asar selesailah pembacaan takbiran itu. Iya. Adapun pahalanya bagaimana? Wa hukmuhu nadban. Ini yang saya baca dalam kitab fikih, salah satunya demikian, wa hukmuhu nadban, yang artinya hukum melaksanakan atau mengumandangkan takbiran itu adalah sunnah. Takbiran sunnah. Ya, maka untuk menyempurnakan pahala-pahala dari yang wajib yang kita laksanakan, alangkah baiknya kita tambah poin-poin pahala itu dengan pahala mandub, pahala yang sunnah. Nah, dan pada bulan ini tepatnya Ramadan kemudian diakhiri dengan takbiran, alangkah beraneka ragamnya pahala-pahala sunnah yang bisa kita panen. Illa man aba, kecuali orang itu tidak mau manen. Dan pada bulan ini
kita luar biasa. Apapun aktivitas kegiatan kita, subhanallah, bernilai ibadah. Bahkan tidurnya saja di bulan Ramadan bernilai ibadah. Dalam tanda kutip. Jangan kebablasan. Jangan kemudian diniatkan tidur ibadah. Bangunnya maghrib ya. Yang ada beribadah ketiduran, tidurnya dihitung ibadah. Nah, kalau dibalik tidurnya bulan puasa ibadah, akhirnya tidur sampai nunggu buka. Ini juga salah kaprah. Jadi konteksnya sudah berbeda. Nah, adakah syariat yang kemudian dalam takbiran ini anjurannya jelas atau nasnya ada? Dan ini termuat dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana di ujung ayat Allah menegaskan dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma hadahum wala'allakum tashkurun. Jadi hendaklah kamu sekalian menyempurnakan bilangan. Yang dimaksud bilangan di sini bilangan puasanya. Bilangan puasa Ramadan agar dicukupkan dan disempurnakan menjadi 1 bulan. Jadi bukan terpatok pada 30 hari, melainkan 1 bulan. Karena 1 bulan bisa jadi 29, bisa juga 30. Nah, itu kira-kira hukumnya dan keutamaannya. Bagi kita tentunya semakin banyak kita lafalkan, semakin menancaplah ketauhidan kita. Makin kita zikirkan, semakin mengokohkan keimanan kita, membesarkan asma Allah. Dari itu kita dicintai Allah. Karena satu peristiwa dinyatakan, orang yang banyak menyebut zikir atas nama Allah, insya Allah namanya akan terukir di surganya Allah. Amin. Pada satu kejadian di waktu Mi'rajnya Rasulullah melihat sekumpulan bayangan manusia dan langsung ditanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula? Siapakah mereka? Kok ada di surga? Apakah mereka itu golongan nabi?" Jibril menjawab, "Bukan." "Apakah itu golongan rasul?" Jibril pun menjawab, "Bukan." "Lantas siapa tuh?" "Ya Jibril, mereka adalah manusia biasa yang dalam hidupnya di dunia melaksanakan 3 amalan." Nah, lanjut. Di antaranya amalan yang pertama adalah kana fid dunya lisanuhu ratban bi dzikrillah. Selama ia hidup di dunia, lisannya, mulutnya ia basahi dengan zikir kepada Allah. Nah, dari kelakuan zikir kita inilah insya Allah menjadikan kita memiliki status ahli surga. Itu kira-kira singkatnya demikian. Bukan singkat itu, adem ya dengarnya. Sahabat Banten Podcast yang mendengar Pak Ustadz nih, saya kayak yang dengerin radio. Enak amat maksudnya. Ya maksudnya kita jadi ngayun gitu. Jadi untung saya nggak tidur. Tapi ya menarik juga, termasuk tidur saja ibadah. Gitu ya, asal jangan sampai kebablasan. Kadang-kadang yang nggak sengaja tidurnya bangke kan, mungkin ada tuh yang begitu susah dibangunin. Betul. Nah Pak Ustadz, kadang-kadang kan ada yang setelah sahur tuh sholat subuh tidur lagi. Nah itu bagaimana sih Pak Ustadz? Boleh, ini kan di luar konteks itu, tapi saya pengen tahu sih. Boleh. Gimana tuh? Puasa itu adalah imsak. Imsak bermakna menahan ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka kita harus tahu dulu apa kira-kira yang membatalkan puasa. Contoh, memasukkan sesuatu ke rongga tenggorokan kita dengan sengaja masukkan, maka itu akan membatalkan puasa. Dan masih banyak lagi. Dan dari indikator-indikator yang membatalkan puasa, tidur tidak termasuk pada kategori membatalkan puasa. Gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana setelah sahur kemudian tidur, nah itu kebiasaan ini nih semuanya nih.
Tidak masalah karena Tidak mungkin kelelahan dan Iya, kita iya, juga iya. butuh energi. Bulan puasa bukan berarti libur dari aktivitas, Iya, akan iya. tetapi aktivitas kita sedikit pun dinilai kualitas. Iya, tapi kalau ketiduran itu, maaf deh, bicara ideal di bulan puasa itu berapa lama yang ketiduran itu? Ketiduran. Ah, Dari kata tidur itu ada yang memaknai bahwa tidur adalah istirahat yang paling baik. iya. Dan sababiah orang tertidur itu banyak. Satu, kelelahan sehingga menimbulkan ngantuk, atau memang yang kedua ada hak mata yang harus ditunaikan. Maka di antara dua itu maka tidurlah sebagai obat. Karena istirahat. Ada satu lagi Pak Ustadz, Ya, tumor molor. Jadi tiga. itu namanya hobi ya. Oh, hobi. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Itu berapa lama nih idealnya supaya kita walaupun ketiduran atau tidur memang sengaja? Yang ketiduran yang kemudian dinilai ibadah. Contoh kita qiraah, baca Quran atau tadarus, kemudian merasa capek, kelelahan, kemudian dia tertidur di bulan puasa itulah tidur yang memang dikategorikan sebagai memiliki nilai ibadah. Oh, nilai ibadah. Beda halnya dengan dia awalnya tidak punya aktivitas, kemudian sengaja tidur. Nah, ini yang kemudian dia dapat puasanya, tapi tidak dapat nilai pahala dari puasanya. Karena habisnya waktu siang harinya ini Buat tidur. untuk tidur. Iya, karena supaya gak kerasa lapar. Ya, perutnya diganjal dengan bantal supaya nggak berasa. Ini yang mungkin yang di luar dari konteks tidur yang dimaknai ibadah. Iya. Oke. Tapi itu ya memang tradisi kita kan takbiran dimaknai bukan dari pahala aja memang. Orang anak-anak tuh kan taunya wah rame aja gitu kita keliling takbiran. Nah itu juga yang takbir keliling itu ada maknanya juga gak Pak Ustadz? Ada. Ketika ada aktivitas berjamaah dengan akomodasi dan transportasi dalam rangka tujuannya syiar, ini juga termasuk ibadah. Hanya saja dalam praktiknya, nah di sini manusia apakah menjalankannya dengan konteks ibadahnya? Karena jelas dalam firman-Nya, wa may yu'adzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari hati yang takwa. Jadi semangat bertakbir, apalagi sampai keliling mengeluarkan transportasi dan bensin dengan keikhlasan, insyaallah mujtamaah pahalanya berlipat ganda. Akan tetapi ada juga kemudian yang tumpangan, ikut-ikutan ngeramein aja lah gitu. Ikut-ikutan lah, ngeramein lah. Dan ingat, setiap amal itu dicatat ketika ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amaliyah akan terhitung berpahala jika diniatkan. Jelas ya sahabat Banten Podcast. Jadi keutamaan dan pahala takbiran. Nah, tadi disampaikan Pak Ustadz begitu jelas, begitu termasuk firman-Nya. Jadi kita tahu apa itu keutamaan dan pahala takbiran, tidak sekedar takbiran. Kadang-kadang kan hanya ingin meramaikan saja. Tapi anak-anak senang-senang saja ya. Pak Ustadz. Nah, sekarang memang berbeda dengan zaman dulu takbiran tuh. Kan dulu masih ada masih teringat lah saya waktu masih kecil itu ada suara petasan. Sekarang sudah dilarang. Memang ya itulah makna takbiran, termasuk dengan dengan anak-anak di masjid itu jadi dianggapnya yaitu kita ikut takbiran, nggak tahu kalau ternyata di belakang itu ada keutamaan dan ada pahalanya. Pak Ustadz, memang nih sahabat Banten Podcast kan banyak yang memang tidak tahu soal keutamaan ini. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah, semoga nih menjadi manfaat
bagi Amin. masyarakat dan begitu jelas disampaikan oleh Pak Ustadz, dijelaskan apa yang makna sesungguhnya. Karena di tausiah Ramadan ini kita harus banyak-banyak itu niat yang baik, Betul. termasuk tadi kalau memang ya ketiduran tuh ternyata ya kita baru tahu tuh ya ada ketiduran atau memang tidur disengaja itu ternyata berpahala. Nah, di luar konteks itu Pak Ustadz yang membatalkan puasa itu selain yang masuk ke tenggorokan, di luar yang masuk ke tenggorokan ada nggak sih Pak Ustadz sebetulnya? Ada. Apa tuh? Yang kedua itu muntah dengan sengaja. Oh, muntah dengan sengaja. Ya, kalau hanya sekedar muntah itu tidak menjadi batal puasa. Akan tetapi ada wasilah diupayakan supaya muntah, itulah yang kemudian membatalkan puasa. Oh, Nah, iya. itu memasukkan makanan jelas tadi. Ya, Dan muntah. selanjutnya juga berkumpul bagi suami istri di siang hari. Itu Suami juga, istri berkumpul di ya, siang hari. berkumpul ini bahasa fikihnya kan jima ya. Apa tuh jiwa tuh? Jima itu adalah hubungan intim antara suami dan istri siang bolong di bulan puasa. Jadi bukan memasukkan, mengeluarkan juga. Ya, sama. Jadi Iya, hal iya, yang iya. demikian ini bukan hanya membatalkan puasa, bahkan pelakunya itu justru akan mendapatkan sanksi yang besar, yang berat juga, yang disebut kifarat. Dan kifarat daripada membatalkan puasa dengan cara yang ketiga tadi, Ya karena yaitu nggak jima, nahan, nggak ya, bisa betul. nahan. Tuh. Maka dia disanksi untuk berpuasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut tanpa henti. Setelah Itu kifarat Idul Fitri. bagi yang melanggar bulan puasa. 1 hari dibayar 2 bulan 1 berturut-turut. hari biar 2 bulan. Bayangkan kalau perempuan, kira-kira bisakah puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak bisa. Fa'illam yastati, maka jikalau itu tidak ada kemampuan untuk mewujudkannya, tidak sanggup, maka ia wajib mengeluarkan sodakoh kepada 60 orang miskin. Oh, tapi masih bisa ya Pak Ustadz Masih ya? ada alternatif yang lain. Betul. Jadi hukum pun tidak qat'i begitu saja diukur kepada kemampuan hamba itu. Ya, alhamdulillah saya jadi tahu nih Pak Ustadz yang membatalkan puasa terakhir tuh yaitu memang ya namanya godaan, kadang-kadang istri tuh jadi bagai bidadari kalau bulan puasa. Nah. Sebelum-sebelumnya mah kita bisa lirik-lirik ke yang lain. Jadi kalau udah puasa karena ketemunya istri tuh. Ya, Tapi betul. Pak Ustadz, alhamdulillah saya jadi paham nih, mudah-mudahan sahabat Banten Podcast juga tuh dimaknain tuh. Yang ketiga terutama yang sudah berumah tangga, jangan sampai yaitu berkumpul pasangan suami istri, lebih baik ya kita sibukkan dengan mengurus anak lah gitu. Atau misalkan dengan apa disibukkan dengan kerjaan dan sebagainya. Karena memang berat sanksinya ketika udah apa kadung, kalau bahasa ini mah kadung terlanjur. Kadungnya terlanjur sudah melakukan itu ternyata itu kalau perempuan terutama yang susah karena harus selain puasanya juga tetap dilakukan walaupun tertahan dengan datang bulan harus bayar sodakoh. Betul. Laki-laki ya 2 bulan berturut-turut, wah berat. Saya lebih baik nahan deh. Nggak usah selama sebulan banget. Mau ditambahkan, saya teringat kutipan baik laki-laki maupun perempuan terkait jima yang tadi. Jima, itu saya teringat pada kitab Syarah Muhadzab. Di sana dituangkan bahwa jika perempuan makruhatan atau mukarohatan dipaksa oleh suaminya, nah itu tuh, maka yang dihukum kifarat adalah suaminya dan tidak membatalkan puasa sang istri. Nah ini tidak. Mungkin kalau ditayangkan bisa fenomenal, tetapi silakan, itu termaktub dalam kitab Syarah Muhadzab. Tapi ibu saya jadi tahu tuh ya. Dan yang kedua, laki-laki juga ketika dia dalam keadaan tidur, mohon maaf dalam tanda petik, istri yang bernafsu, kemudian istri yang berupaya menginginkan itu, sementara suaminya tidak tahu karena tidur. Orang tidur itu lepas dari hukum. Nah ya,
orang tidur hilang akal itu lepas daripada hukum, baik yang wajib maupun yang haram. Nah, maka yang batal itu kena kifarat adalah istrinya, dan suami tidak batal. Tapi tidur juga kerasa enak. Allah alam bisawab. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Luar biasa. Nih kita jadi melebar dari keutamaan dan Betul. pahala takbiran, Iya. tapi memang itu sesuatu yang Berkaitan. perlu diketahui oleh masyarakat awam, terutama termasuk saya juga baru tahu tadi sanksinya seperti apa dan memang hukum-hukumnya seperti apa. Pak Ustadz luar biasa, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz ini bisa sangat-sangat bermanfaat buat saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi masyarakat Banten Amin ya khususnya. Allah. Amin, ya Rabbal Pak Ustadz terima kasih banyak sudah bisa hadir di Banten Podcast. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak sampai di sini. Kita jalin silaturahmi terus dan mudah-mudahan Pak Ustadz bisa hadir lagi nih karena saya nggak kerasa nih waktu setengah jam udah 5 menit aja. Tapi ini luar biasa. Amin. Memang banyak hal yang masih saya bikin penasaran karena Pak Ustadz selalu menjawabnya dengan firman juga, jadi saya semakin yakin isi dari tema kita sekarang ini luar biasa. Betul. Ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jika masih ada waktu mungkin sebagai closing ya. Iya, makanya ini terakhir Oke. Pak Ustadz mohon untuk closing statement kepada Oke. masyarakat Banten. Mangga. Baiklah, untuk takbiran ini bukan semata-mata intonasi yang berupa nada yang ditinggikan, melainkan itu bertujuan sebagai syiar mengagungkan asma Allah yang telah memberikan kenikmatan selama 1 bulan berpuasa, bersusah payah mewujudkan sebuah ibadah yang maha mulia ini, kemudian diberikan satu kesempatan, masih diberikan umur panjang, maka patut kiranya kita sebagai hamba Allah bersyukur sesuai dengan tujuan makna Idul Fitri itu sendiri, untuk bersyukur. Dan dari lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh di sana di dalamnya menyimpan wa masiwallahi asghar. Setelah kita mengumandangkan Allah Maha Besar, maka selain Allah sungguh kecil. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Itulah closing statement dari Pak Ustadz yang betul harus kita maknain bersama-sama. Terima kasih bersama Bapak Ustadz Abdul Muhaimin sebagai MD Sri Jalur Ansor Kota Serang sekaligus pengawas di Kemenag Kota Serang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin, insyaallah. Terima kasih sahabat Banten Podcast yang sudah menyaksikan Banten Podcast di tema kali ini. Saya undur diri dulu. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.